عباد الله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم استمعوا أيها الناس لتلاوته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا صدق الله العظيم. Ayat 36 dari surat Al-Ahzab yang menggambarkan tentang sikap orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, bila berhadapan dengan ketentuan Allah dan Rasul. Bila berhadapan dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sikap mereka dan apa yang sepatutnya dan seharusnya mereka ambil sebagai sikap kehidupan adalah tidak menjadikan ketentuan Allah dan Rasul sebagai salah satu alternatif, tetapi menjadikannya satu-satunya alternatif. Itu kalau orang beriman. Kalau sudah berhadapan dengan qada Allah, dengan keputusan Allah dan Rasul, tidak ada kata tapinya lagi. Selama ini kan kita sering mendengarkan orang berkata, kecek buya tu batu mah tapi. Kita sedang menggalakkan perekonomian Islam sebagai salah satu alternatif. Coba bayangkan. Perekonomian Islam itu adalah perekonomian yang pada prinsipnya bebas riba. Masa bebas riba itu salah satu alternatif? Berarti ada lagi alternatif riba, itu begitu jadinya. Jadi kalau orang itu benar-benar beriman, wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin, tiada hak, tidak ada hak bagi seorang laki-laki maupun perempuan beriman dia, idza qadallah wa rasuluh, apabila Allah dan Rasul telah memutuskan suatu hukum, suatu perkara, amran, ya, ayyakuna lahumul khiyarah, tidak ada hak sedikit pun ya, masih memiliki pilihan min amrihim, dari perkara mereka itu. Tidak ada pilihan lagi kalau keputusan Allah telah berlaku. Kalau Allah dan Rasul yang memutuskan, apa sikap seorang mukmin dan mukminah? Sami'na wa ata'na. Nah, kalau keluar kita dari sikap itu, berarti kita menempatkan posisi pada diri pada kelompok orang-orang yang durhaka. Itu makanya ayat itu ditutup oleh Allah, wa may ya'sillah,
siapa saja yang mendurhakai Allah wa rasulah dan rasulnya. Kenapa kalimat itu datang? Wa may ya'sillaha wa rasulah, untuk menjelaskan bahwa kalau tidak seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada penggalan awal dari ayat ini, kalau tidak begitu sikap kita, berarti kita masih memilih yang lain. Berarti orang yang memilih tidak mentaati qada Allah dan Rasulnya masuk ke mana? Masuk dalam kelompok usah, orang yang durhaka. Orang yang durhaka bagaimana akibatnya? Wa may ya'sillaha wa rasulah, dan siapa saja man, ini berlaku secara umum, siapa saja yang mendurhakai Allah dan Rasul, faqad dhalla, orang itu telah tersesat, dhalalam mubina, kesesatannya tidak perlu dipertanyakan lagi itu, tapi mubin, telah terbukti. Jadi kalau dhalalam mubina adalah kesesatan yang telah nyata, yang telah terbukti. Nah, perhatikan ayat ini. Nah, ini dalam rangka melanjutkan kajian kita tentang thamaratul iman. Ini kan pembahasan kita sekarang ini adalah thamaratul iman, buah dari keimanan bil anbiya'i war rusuli alaihimus salatu wassalam. Nah, kita kan sudah membahas tentang apa? Tentang dalil-dalil nubuwah, kenabian dan kerasulan. Sudah selesai alhamdulillah. Mulai dari mukjizat, kemudian berikutnya sirah, sampai kita juga menjelaskan rumusan Al-Imam As-Sanusi. Kemudian lanjutkan dalil yang terakhir adalah ikhbar, berita dari para nabi dan para rasul sebelumnya. Sebelum Nabi Muhammad sudah ada tentang beliau. Nah, kita cukupkan dahulu. Itulah selesai kaji, mengaji lah, sudah selesai. Tapi sampai di situ dahulu pembahasan tentang dalil-dalil keimanan kita terhadap kenabian, kerasulan. Termasuk tentu yang utama adalah kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita berpindah kepada kajian pembahasan apa buah dari keimanan itu. Nah, itu yang kita awali dengan ayat tadi. Apa buahnya? Iman itu kan punya buah. Karena kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, iman itu bukan hanya sebatas khayal, bukan hanya sebatas dakwaan. Iman itu dia bersingasana, mengambil posisi di dalam kalbu, iya. Tetapi ingat, wa saddaqahu al-amalu, dibuktikan kebenarannya oleh apa? Oleh perbuatan. Jadi iman tidak hanya sebatas i'tiqad, keyakinan di dalam kalbu insan. Nah, iman juga berdampak kepada sikap dan perilaku. Karena itu di dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-imanu yazidu wa yanqus, naik turun dia. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, dia bertambah dengan ketaatan dan dia berkurang dengan kemaksiatan. Begitu iman. Jadi kalau ada orang menilai keimanan kita dari sikap dan perilaku kita, jangan salahkan orang.
Hari ini banyak orang yang tersinggung ketika dinilai orang dengan bahasa-bahasa, apakah kamu yang tukang masukkan orang ke surga, ke neraka. Dinasihati oleh orang, kalau kamu bersikap seperti itu, berarti imanmu lemah, imanmu berkurang, dan imanmu bisa melayang. Apa jawaban orang sekarang? Memang kamu yang tahu isi hati saya. Gitu. Jangan sok tahulah, belum tentu kita lebih bersih pula dari orang. Kan begitu? Ini bahasa-bahasa untuk membungkam orang bernasihat dan mengingatkan. Terkadang ke ulama pun ditujukan kalimat itu. Padahal ulama menasihati itu tidak keluar dari cara Nabi. Dan sikap lahir itu betul menjadi alamat dari keberadaan iman di dalam kalbu. Benar. Bahkan petuah orang Minang saja ada nan layak menunjukkan nan batin. Rasul juga mengatakan demikian. Ketika orang berbuat maksiat, imannya melayang. Ingatkan hadis masyhur, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun, wa la yasriku sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Seorang yang berbuat zina tidak akan berzina ketika dia berzina itu ada iman di dalam diri. Ketika dia beriman, ketika dia berzina itu mukmin, la yazni, tidak akan berzina. Kata Rasul, wala yasriqu syarik, wala yasriqu syarik. As-sarik, pencuri, tidak akan mencuri hina yasriq, ketika dia mencuri itu mukmin. Wala yasrabul khamra, dan tidak orang akan meminum minuman keras. Hina yasrabu, ketika dia meminum itu mukmin, dia beriman. Artinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memustahilkan berhimpunnya antara iman dengan kemaksiatan. Tidak mungkin. Tidak akan berhimpun antara iman dengan maksiat. Mustahil itu. Nah, itu makanya perlu kita kaji tentang thamaratul iman. Apa buah iman? Nah, ini banyak orang yang mendakwakan masih beriman, tapi pekerjaannya bertolak belakang dengan konsekuensi keimanan itu. Jadi karena itu saya tidak heran kalau hari ini di antara ulama ada yang mengangkat kajian-kajian. Tidak sedikit orang yang bersyahadat tapi membatalkan syahadatnya sendiri. Apakah kajian itu radikal? Enggak radikal itu. Perlu didengar. Kalau betullah orang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, lepas tu segala jimat dari badannya. Jauh dia dari segala bentuk perbuatan meminta keselamatan kepada selain Allah. Nah, ini yang perlu kita fahami supaya jangan antara umat dengan ulama malah diperhadap-hadapkan dengan narasi-narasi yang sebenarnya tidak berdasar kepada agama. Tidak ada dasar di dalam
agama bahwa orang berbuat maksiat, mendurhaka kepada Allah, kemudian dia katakan bahwa dia punya keimanan yang penting di dalam. Nah, karena itulah makanya membahas tentang buah keimanan itu sangat penting. Nah, dari ayat tadi dapat kita lihat bahwa iman itu melahirkan apa? Ridha bima qadallahu wa rasuluh. Keridhaan terhadap apa yang telah diputuskan oleh Allah dan Rasul. Kalau sudah ada ketentuan Allah, tidak ada lagi hak kita untuk memilih selain keputusan itu. Jadi jangan jadikan qada Allah sebagai salah satu dari sekian pilihan. Itu bukan orang mukmin yang begitu. Nah, bukan orang mukmin yang begitu. Orang mukmin tidak punya pilihan melainkan apa yang telah diputuskan oleh Allah. Nah, itulah yang ditunjukkan oleh Rasul dan diikuti secara konsisten oleh para sahabat. Nah, perhatikan ayat ini kalau kita lanjutkan. Ayat ini kan terkait dengan kisah tentang Zaid bin Harisah dengan Zainab binti Jahsy. Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu adalah anak angkat Nabi dahulunya. Kalau saya katakan dahulunya, berarti itu di awal Islam, karena di masa jahiliyah boleh orang mengangkat anak. Di sistem anak angkat itu menjadi tradisi dan budaya Arab di awal sebelum Islam. Tapi kemudian mengangkat anak itu dilarang di dalam Islam. Nah, jadi kalau ada orang menuduh ajaran Islam itu adalah budaya Arab, itu salah satu bukti bahwa tuduhan itu tidak benar. Jadi tidak semua budaya Arab itu diterima di dalam Islam. Salah satunya itu budaya mengangkat anak. Nah, dibatalkan oleh Allah. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengangkat Zaid bin Harisah. Bahkan ma'ruf di kalangan masyarakat Makkah, Zaid bin Harisah itu ketika diangkat oleh Nabi sebagai anak, malah pakai Zaid bin Muhammad. Ketika dibatalkan sistem itu, maka dikembalikan ud'uhum li'abaihim. Panggil mereka kembali dengan nasab kepada bapak mereka itu, maka jadi Zaid bin Harisah. Jadi bapak dan ibu-ibu sekarang banyak ini kasus ini. Orang mengambil anak orang lain, apakah di rumah sakit atau di kampung, anak saudara dan berbagai macam. Ya, alasannya kalau kita dengarkan bagus, demi menyelamatkan, menolong keluarga yang susah, hibah melihat anak terlunta, bagus. Tapi jangan tanggung-tanggung beramal. Jangan campuri niat yang baik itu dengan cara yang tidak benar. Akhirnya dibawa ke catatan sipil, kemudian dibuatlah dia bin kita, bin suami kita.
Itu tidak dibenarkan di dalam syariat Islam. Yang anak kita itu yang dari sulbi kita ya bapak-bapak. Yang tidak dari sulbi kita bukan anak kita. Itulah yang berhak untuk dinasabkan kepada kita. Begitu juga kita kalau mau bernasab, hanya berhak kita menasabkan diri kita kepada bapa kita yang darinya berasal zurriyat kita. Siapa saja yang menasabkan dirinya tidak kepada bapaknya, mal'unun, terlaknat di sisi Allah. Coba bayangkan kita yang memberi fasilitas orang mendustakan nasabnya. Karena itu saya mengajak yang terlanjur itu perbaiki. Kan berat memberitahu. Tidak ada yang berat kalau niat ingin islah, ingin memperbaiki. Kan kadang-kadang kita berbuat baik tanggung-tanggung. Ada penyebab ndak mu sama dia tahu bako itu. Beko ndak boleh gunonyo kawak lai, taunyo apaknyo. Tu ambo kecen, kau nak menolong tu nak berbisnis. Kalau memang lillah ndak ada. Awak mengharapkan itu, tapi yakinlah siapapun yang menanam kebaikan tidak akan menuai keburukan. Itu sunnatullah. Dan itu janji Allah di akhirat. Man ya'mal mithqala dzarratin. Kenapa ayat tu? Cuma badak pakaian. Khair. Yarah, pasti dilihatnya. Tapi kalau takut je kau tahunya orang gayanya. Lah bahasanya kawak daknyo kamen awak dak dia cenah. Awak mengadangkan orang dulu tahu napa ngah. Kalau betul lillah serahkan kepada Allah. Sama awak mengadangkan anak awak ke bisnis je anak. Barapi tidak nabe dia yang dulu barakali lipik dan dapik begitu. Tidak. Malah mencari anak senang saja, bahagia saja, rukunnya. Itulah jadi ubik panik itu dari orang tua. Begitu tulus. Nah ini ayat 36 itu jadi pengantar terhadap kisah Zaid radhiyallahu an dengan Zainab binti Jahsh. Karena sayangnya Nabi kepada Zaid. Sayang Nabi kepada Zaid yang beliau asuh semenjak kecil, dewasa. Seorang Zaid yang tentu tidak bisa disembunyikan, orang tahu asalnya adalah budak yang dibeli oleh Khadijah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, dihadiahkan kepada suaminya. Dimerdekakan oleh suaminya dan dijadikan anak. Nah setelah dewasa, orang tidak lupa bahwa dia Zaid bin Harithah. Apalagi setelah sistem anak angkat dibatalkan. Nah Nabi ingin tetap Zaid ini senantiasa mendapatkan kasih sayang beliau. Itu yang dikatakan oleh Allah, wa idh taqulu lilladzi an'ama Allahu alaihi wa an'amta alaihi. Tatkala engkau berkata kepada orang yang telah dicurahkan nikmat oleh Allah kepadanya dan engkau telah memberikan pula nikmat. Apa nikmat diberikan oleh Nabi? Kasih sayang, perhatian. Nah di antara nikmat itu, di antara bentuk kasih sayang Nabi kepada Zaid, ini saya ceritakan sedikit, tapi jangan lupa ya, kaji kita bukan ini nih. Nah,
Ini menunjukkan bagaimana buah dari keimanan itu ta'ah. Nah, salah satu nanti kita temukan dalam samarat, buah dari keimanan kepada Nabi itu adalah ta'at, bukan durhaka. Nah, salah satu bentuk nikmat yang diberikan oleh Nabi kepada Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu, kasih sayang beliau adalah beliau nikahkan dengan wanita yang secara status sosial kemasyarakatan sebenarnya tidak sekufu antara Zaid dengan wanita itu. Tidak sekufu. Kan wanita itu mestinya kan dinikahkan dengan kufu kan. Jadi kalau laki-laki diberi hak untuk memilih, di dalam hadis tunkahul mar'atu, wanita dinikahi karena 4 alasan, iya kan? Lidiniha, walinasabiha, ada yang mengatakan limali, linasabiha, walimaliha, walijamaliha, walidiniha. Ada 4. Karena nasabnya, karena hartanya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Fadfar bidzatid din. Dan pilihlah yang beragama. Kalau pilih yang memiliki agama bukan berarti tidak memilih yang lain. Pilih yang lain, tapi yang utama adalah yang beragama. Kalau berhadapan antara yang lain dengan yang beragama didahulukan. Jadi berarti tidak perlu lo cari narencak dulu ya. Carilah narencak. Nang kayu salahnya kau dapat. Nang keturunan orang hebat, yuk kok lain dapat rancak malah. Cuma kalau tidak agamanya, yang 3 itu tidak bernilai. Nah, itu kan laki-laki tu. Nang kami nak berusibah kafa'ah. Jadi jangan dikatakan orang kan hari ini mencoba mencari-cari celah untuk menyerang Islam. Berarti Islam ini bias gender, ini diskriminasi macam-macam ya. Laki-laki saja punya hak. Memang kami pedusi mana? Pedusi punya pula standar kafa'ah, kufu. Dan wanita ketika menolak dinikahkan dengan laki-laki yang tidak sekufu dengannya, maka yunzar fiha, akan dilihat nanti oleh pengadilan. Termasuk juga wanita yang menikah saja tanpa seizin walinya, tapi dinikahkan oleh wali yang lain bukan tanpa wali, maka akan dilihat oleh pengadilan, oleh hakim, apakah alasan wali tidak menikahkan itu diterima dalam syarak atau tidak. Kalau diterima alasan tidak menikahkan, maka nanti ada hak pilih bagaimana nanti yang akan diputuskan oleh wali, akan merestuinya atau akan meminta fasah padanya. Atau bisa juga wali tidak beralasan sebenarnya tidak menikahkan. Nah, bisa jadi wali yang ditetapkan sebagai wali adal namanya, wali yang enggan. Nah, berarti pernikahan yang wanita tadi dengan wali yang lain bisa saja ditetapkan sah oleh pengadilan. Tapi nanda ada tu kawin nanda bawali, atau wali jadi-jadian. Tu banyak tu orang yang kawin lari model itu. Ambil sekawan jadi wali bagai. Pailo kangku kali swasta yang tak punya kewenangan. Ini haram hukumnya. Banyak orang bertanya, hukum kawin lari biar bokecian sedang duduk selelok kawin kau tak selesai. Lari tu lain. Kawin lari itu biasanya tidak memenuhi persyaratan. Tidak ada walinya. Dan ingat,
petugas pemerintah dari KUA tidak ada bisa mengambil alih hak wali begitu saja. Hati-hati ini. Tak bisa dipakai NIP awak, jabatan awak mengambil alih begitu saja hak orang tua. Cuma orang tua yang punya kewenangan. Nah, tapi orang tua diberi panduan untuk menikahkan yang wanita, anaknya atau orang yang di dalam kewaliannya dengan al-akfa, akifa, orang yang sekufu. Orang yang sekufu. Nah, yang terjadi adalah Rasulullah karena sayangnya, dan memang Zaid bin Harisah sudah menjadi orang yang merdeka, yang sebelumnya budak kemudian dimerdekakan, tapi dinikahkan dengan seorang wanita yang terpandang. Siapa itu? Anak bibi Nabi, Zainab. Dinikahkan. Anak bibi berarti cucu dari Abu Talib. Dan kita tahu kedudukan Bani Hashim di tengah masyarakat Quraisy. Nah, dinikahkan. Rupanya rumah tangga ini tidak berjalan dengan harmonis. Nah, tidak berjalan harmonis. Mungkin perbedaan-perbedaan antar mereka membuat rumah tangga ini tidak langgeng. Nah, ketika masalah keretakan hubungan rumah tangga ini sampai kepada Nabi, apa nasihat Nabi kepada Zaid? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kepada nabinya bahwa nasib rumah tangga Zaid ini akan begini, akan berakhir. Kolaka karam go. Sudah diberitahukan oleh Allah. Sudah diperlihatkan oleh Allah. Dan bahkan sudah ada pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Zainab itu akan menjadi istri beliau, dan itu di samping sebagai istri, beliau dinikahkan oleh Allah dengan Zainab, dan pernikahan beliau itu menjadi bukti dan petunjuk bahwa anak angkat tidak lagi bisa disamakan dengan kedudukannya sebagai anak kandung. Artinya dibatalkan dengan itu. Sebab mantan menantu tidak ada, Pak. Nah, menantu tetap menantu. Ketika menantu ini bercerai jo anak awak, laiko jadi wanita asingnya bagi awak, mudah. Kalau sudah dinikahi oleh anak laki-laki kita, bapak-bapak ini ingat, maka istrinya itu walaupun sudah talak 3 sekalipun, tidak halal untuk kita selamanya. Ibu-ibu juga begitu. Suami anak kita walaupun bercerai dengan anak kita, apakah boleh menikah dengan kita? Tidak boleh. Jadi hubungan menantu dengan mertua setelah pernikahan itu menjadi apa? Setelah pernikahan dengan anak menjadi mahram abadi. Ingat itu. Itu mahram selamanya. Berbeda dengan saudara. Suami saudara perempuan dari ibu-ibu itu mahram muakkad namanya. Mahram sementara. Sementaranya jurusan awak, jo kakak awak, jo adik awak. Kalau tidak lainnya
Kalau awak nak bersuami, boleh naknya nikah jawab? Boleh. Di Minang namanya tu. Silai lapiak, ganti lapiak namanya. Nah gitu. Nah ingat. Nah itu kan kalau dibawakan suasananya, peristiwa itu kepada suasana masyarakat Arab ketika itu, berat menjelaskan. Karena itu Nabi mencoba mengambil langkah dahulu untuk mencoba mendamaikan. Amsik alaika zaujak, pertahankan istrimu. Itu kata Nabi, pertahankan istrimu wahai Zaid, gitu. Nah. Wattaqillah, bertakwalah kepada Allah. Itu arahan Nabi. Padahal beliau sudah tahu apa yang akan terjadi. Allah memberitahukan, wa tukhfi fi nafsika mallahu mubdih, dan engkau sembunyikan dalam diri engkau apa yang telah abda, yang telah diperlihatkan, yang telah diberitahukan oleh Allah. Wa takhshan nas, dan engkau khawatir kepada orang banyak. Khawatir. Wallahu ahaqqu an takhsha, padahal Allah lah yang paling berhak untuk engkau khawatiri, untuk engkau takuti. Nah, berarti Nabi SAW dalam ayat ini ditegur oleh Allah. Kenapa engkau ragu demi mempertimbangkan kata orang, pandangan, padahal Allah sudah memberitahukan. Tidak patut engkau katakan berdosa kan Nabi? Tidak. Nabi mencoba mencari cara bagaimana rumah tangga ini masih bertahan. Tetapi keputusan Allah telah berlalu, telah diberitahukan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika sudah berlaku qada Allah itu secara real, nyata, perintah datang. Falamma qada Zaidun minha watara. Nah, tatkala Zaid telah mengakhiri keperluannya, artinya Zaid tidak mau lagi, tidak membutuhkan lagi, tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan pernikahan dengan Zainab, maka zawwajnakaha, kami nikahkan engkau dengannya. Jadi kalau ditanya orang, siapakah wanita istri Nabi yang dinikahkan langsung oleh Allah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Zainab binti Jahsh, anak bibi beliau. Di kalau dipikir-pikir, Zainab sebenarnya adalah anak bibi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibunya bersaudara dengan ayah Nabi, dinikahkan oleh Allah. Nah, wa kana amrullahi maf'ula, ini adalah ketentuan Allah yang harus efektif berjalan. Untuk apa gunanya? Likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim. Coba bayangkan, supaya jangan ada kesulitan kelak bagi orang beriman terkait dengan istri anak-anak dakwaan. Jadi anak angkat itu cuma dakwaan saja, mendakwakan sebagai anak, tidak ada hakikat sebenarnya. Nah, karena itu tidak berlaku lagi sistem itu. Yang ada silakan, mau mengasuh anak orang silakan, anak asuh. Tapi ingat, dia ajnabi, dia orang asing. Jadi ibu-ibu kalau sudah dewasa, anak itu sudah tahu dia dengan aurat wanita, tidak lagi halal untuk menyingkapkan, memperlihatkan aurat kepada
anak tersebut kalau berlainan jenis. Bapak-bapak juga demikian. Kau ndak wasu anak orang lah kadangnya cium-cium je leh. Nah, dia sudah asing. Nah, walaupun rumit, walaupun berat, dan ketentuan ini boleh dikatakan secara sosial kemasyarakatan adalah keputusan yang membalikkan tradisi yang bertahan sekian lama. Berat itu. Tapi ini qada Allah. Apakah ada pilihan? Tidak ada. Itu makanya ditutup oleh Allah, wa kana amrullahi maf'ula. Perintah Allah harus dijalankan. Nah, itulah iman. Nah, setelah kaum muslimin tahu bahwa ini adalah qada Allah, keputusan Allah dan harus dijalankan, mereka reda dengan itu. Tidak ada protes lagi. Kalau dulu di masa jahiliyah dilakukan, dinikahinya istri anaknya, aib itu. Tapi setelah ketentuan Allah berlaku dan perintah Allah harus berjalan, wa kana amrullahi maf'ula, apa yang telah menjadi ketetapan Allah mesti berlaku demikian. Tidak ada pilihan. Itu makanya, karena ini masalah sangat berat secara sosial kemasyarakatan, diawali oleh Allah dengan bagaimana sikap orang beriman semestinya menyikapi. Jadi jangan karena cemas dengan pandangan orang, cemas dengan tuduhan orang, cemas dengan ini, khawatir dengan itu, akhirnya ketentuan Allah yang ditinggalkan. Itu mukmin kayak demikian? Tidak. Orang beriman baik laki-laki maupun perempuan, apabila Allah dan Rasul telah memutuskan suatu perkara, tidak ada lagi hak bagi mereka untuk memiliki pilihan apapun selain ketentuan Allah itu. Kalau dia ambil pilihan yang lain, durhaka dia kepada Allah dan Rasul. Orang yang durhaka kepada Allah dan Rasul, apa namanya? Benarkah jalan itu? Tidak, itu kesesatan. Jadi kalau dinyatakan oleh ulama, kamu tersesat karena meninggalkan petunjuk Rasul, kamu tersesat karena meninggalkan petunjuk Allah, ajan dijawab lo urusan sasi ada sasi Allah dan tahu jan satu lo wak lain. Nah, jadi sikap kita harus kita sesuaikan sebenarnya dengan dakwaan keimanan kita. Kondak awak setiap hari melanggar ketentuan Allah, ana menjadi tuntunan dari Islam, kita abaikan. Tetapi ketika dikatakan oleh orang, kamu tidak lagi muslim dengan cara begitu, marah. Tidak, kamu yang membagi-bagi surga untuk orang, kamu mengkafir-kafirkan orang. Jangan jadikan nasihat itu sebagai musuh kita. Mungkin dalam suatu waktu hati kita belum punya kesadaran, bisa jadi terlalu kuat tarikan dunia, tapi jangan ditolak. Saya sarankan begitu. Bisa jadi dalam suatu waktu karena kuatnya tarikan dunia, bare awak menerima, tapi jangan ditolak. Terimalah walaupun pahit. Mungkin suatu saat ketika tarikan dunia tidak kuat lagi, takana ada awak nasihat itu. Jangan ditolak. Kini mungkin lun faham, mana tahu biswa. Kan hidup ku kan tak data saja. Kini dek kebetulan lagi sedang menurun. Tiba ni mendaki kalau sasa angok kok ketekana isu.